ayat ini patut dibedah dan bisa diinformasikan kepada siapapun, terutama yang muslim. Karena ayat ini seringkali juga dijadikan, kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti itu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Ada enggak nama lain di dalam perjanjian lama, orang yang memiliki nama Harun selain Harunnya Musa, di zaman Musa, yang bernama Eliseba? Jawabannya tidak ada. Ini tafsir-tafsir kuno dari bapak-bapak gereja. Semua orang-orang Katolik, orang-orang Protestan, orang-orang Ortodok juga merujuk kitab ini. Apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya salah alamat. Kalau dia mengaitkan ungkapan sanak saudaramu itu tidak 100% benar. Karena itu kan bahasa Indonesia. Jadi masih tidak jelas maksudnya. Tapi kalau pakai teks Peshitta ini akan semakin jelas. Teks Peshitta itu menggunakan istilah, bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, yang kemarin juga saya tunjukkan itu, Igrat Harambam ini, juga disebutkan. Saya mau pakai yang bahasa aslinya saja, bahasa Peshitta, bahasa Aram, pakai istilah Ahyan Tehi dari kata khote. Khote itu kalau bahasa Arabnya. Saifuddin Ibrahim salah alamat kalau mengaitkan Maryam itu saudara perempuan Harun di zaman Musa. Akibat kurang baca, kurang literasi, kurang belajar, bisanya hanya mencari-cari kesalahan, maka seharusnya mereka yang menuduh itu berkaca. Ini kalau seandainya dibacakan kepada kaum Yahudi, orang Yahudi itu akan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Jadi kalau nggak ngerti bahasa Semit memang pasti kebingungan Pak Edi. Ya, memang ini pelajaran bagi seorang Muslim ya. Karena di dalam Quran itu tradisi Yahudi itu lebih unik. Karena tradisi Yahudi itu seseorang itu tidak bisa diadopsi menjadi anak kalau nggak ada hubungan nasab. Kalau nggak percaya silakan baca sendiri buku ini. Atau satunya lagi buku tulisan dari meributkan rumah tetangga, tapi rumah tangga mereka sendiri tidak beres, tidak dipersoalkan. Ini kan nalarnya kadang-kadang, tapi ada orang-orang yang kurang cerdas, yang kurang baca, kurang literasi, meributkan soal itu. Di Injil Lukas, itu lahir di palungan, alias di kandang domba. Tapi kalau Injil Matius di sebuah rumah. Nah, bagi kita umat Islam, Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus. Yesus itu ya Yesua Hamashiach, Yesua Hamisia, ya Yesus Hanotsri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menimba ilmu ya dari ustaz kita, yaitu Profesor Manahem Ali, yang ditemani oleh Ustaz Edi Praetno ya. Nah, topik yang dibahas di sini nanti adalah terkait tuduhan Saifuddin Ibrahim ya pada beberapa waktu yang lalu, yaitu mengatakan bahwa informasi di dalam Al-Quran tersebut salah ya, dan bukan berasal dari Tuhan. Nah, ayat yang digunakan oleh Saifuddin ini ialah ayat surah Maryam ayat yang ke-28 yang berisikan tentang informasi ibunya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ya,
yaitu saudaranya adalah Harun. Nah, menurut Saifuddin Ibrahim nih, Harun tersebut hidup pada zaman Nabi Musa. Nah, mana mungkin Harun tersebut menjadi saudara dari Maryam, ibunya Nabi Isa. Seperti itu anggapan dari Saifuddin Ibrahim ini. Nah, apakah benar tuduhan serta anggapan Saifuddin Ibrahim ini betul? Nanti kita akan dengar penjelasan lengkapnya dari Ustadz kita, dan tentunya ini sangat penting untuk kita simak semua supaya kita juga paham dan mengerti bagaimana sebenarnya kajiannya berdasarkan Al-Quran itu sendiri, berdasarkan sejarah dan juga menurut tradisi pada zaman dahulunya. Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung channel Ustadz kita Manaim Ali dan Ustadz Edi Parayitno. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, baik yang muslim maupun yang nasrani, ayat yang tadi saya baca, itu saya kutip dari surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-28. Ayat ini secara sederhana kalau diterjemahkan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka na abuki imra'a sau'in, bapakmu bukanlah seorang lelaki yang jahat, wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukanlah seorang pezina. Ayat ini sebetulnya mengandung dua informasi. Pertama, berkaitan dengan siapa itu Maryam, berkaitan dengan nasab. Yang kedua, tindakan Maryam, perbuatan Maryam dalam konteks ini adalah perbuatan yang dilakukan dalam tanda kutip tercela. Ada dua informasi dalam ayat ini. Dan saya kira ayat ini patut dibedah, patut dipahami dengan kajian-kajian yang sifatnya lintas dokumen, lintas agama, karena bicara mengenai Sayyidah Maryam itu terdokumentasi dalam 3 agama besar, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam, bicara mengenai Maryam ini dan apa yang telah terjadi atas kehidupan Maryam. Tercatat semua, minimal tercatat di dalam kitab Talmud, kemudian tercatat dalam Quran, juga tercatat dalam kitab Igrat Harambam, juga tercatat dalam kitab Bible. Meskipun dalam rincian yang berbeda, tetapi secara global ada alur yang sama. Nah, sekali lagi, ayat ini patut dibedah dan bisa diinformasikan kepada siapapun, terutama yang muslim. Karena ayat ini seringkali juga dijadikan sebagai ayat yang bertolak belakang dengan fakta sejarah menurut kelompok Nasrani. Jadi ayat Quran ini dikatakan ahistoris, bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan fakta historis. Dan ayat ini pula menjadi sebab sosok yang bernama Saifuddin Ibrahim murtad dari agamanya dan sekarang menjadi seorang Nasrani.
Dan kebetulan saya mendapatkan buku dari salah satu komunitas yang digembalakan oleh saudara atau Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya mendapatkan buku ini kiriman langsung dari Jakarta. Judulnya Dialog dengan Saddam Hussein, tulisan Saifuddin Ibrahim. Ini diterbitkan di Jakarta, ditulis langsung oleh Saifuddin Ibrahim, dan salah satunya kenapa dia menjadi murtad, itu alasannya, salah satunya itu berkaitan dengan ayat ini. Saya bacakan saja sebagai pengantar sebelum kita bahas. Pada halaman 25, pada buku ini, halaman yang ke-25, kalau saudara-saudara punya buku ini, bisa dibuka bukunya, tulisan Saifuddin Ibrahim, halaman 25, cetakan Amanat Agung, ditulis langsung oleh beliau, dan pada halaman 25, terutama ke poin yang keempat, beliau berkata, Alkitab mengatakan bahwa Ibu Isa Al-Masih adalah Maria yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih, adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran. Nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti itu? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran surah 19 ayat 23. Ini pernyataan argumentasi dari Saifuddin Ibrahim seperti itu. Saya hanya membacakan saja argumentasinya. Kemudian dia melanjutkan begini, pada halaman 26. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma. Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran ini salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Nah, ini argumentasi Saifuddin Ibrahim. Saya kira argumentasi Ibrahim itu sangat bagus. Sangat membuat nalar kita untuk berpikir. Sangat membuat nalar kita untuk merenungkan apa betul bahwa yang dinyatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu benar-benar fakta historis atau merupakan keraguan yang tanpa dasar. Saya kira ini penting untuk dikaji oleh semuanya, baik yang Muslim maupun yang Nasrani. Apakah ini perlu untuk kita cermati secara akademik? Jawaban saya, ya. Nah, itulah sebabnya ini merupakan waktu yang baik untuk membahas mengenai keberatan-keberatan Saifuddin Ibrahim, sebagaimana yang dinarasikan oleh beliau tadi, akan kita jawab satu demi satu. Baik, saudara-saudara, ini buku yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim, sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Nah, sekarang kita akan mulai dari kitab tafsir Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, tafsir Al-Quranul Azim, tulisan dari seorang mufassir yang bernama Ibnu Katsir. Saya kira semua pasti punya dokumen ini dan bisa membukanya. Bahkan kaum Nasrani yang saya tahu
juga punya tafsir seperti ini dan bisa dipelajari bersama. Apa maksud dari ayat itu? Kita fokus pada frase ya ukhta Harun. Apa maksud dan makna dari kata ya ukhta Harun? Tentu saja ini merupakan ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang berhak menjelaskan, yang menjadi otoritas penjelasan terhadap maksud ayat ini, tentu saja Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan Nabi Muhammad SAW bisa dirujuk melalui hadis-hadis yang sahih. Apa penjelasan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis sebagaimana wahyu yang beliau terima dengan ungkapan ya ukhta Harun, yang arti harfiahnya wahai saudara perempuan Harun. Ukhtun atau ukht itu maksudnya saudara perempuan. Ya ukhta Harun maksudnya wahai saudara perempuan Harun. Ini merupakan ungkapan sapaan terhadap seorang wanita yang bernama Maryam, ibu kandung dari Isa Al-Masih atau ibu kandung dari Yesus Kristus. Disapa dengan ungkapan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Nah, bagaimana penjelasan dari Rasul Muhammad SAW berkaitan dengan ayat ini? Pada juz yang ke-9 yang diterbitkan oleh satu penerbit dari Kairo, pada halaman yang ke-219 ada kutipan hadis. Kutipan hadis ini sumbernya, perawinya adalah Anil Mughirah ibn Su'bah. Dari Al-Mughirah ibn Su'bah qala, telah berkata, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus aku kepada kaum Najran. Kalau kaum Najran itu berarti merujuk pada kaum Nasrani di Najran, wilayah Mekah ke arah selatan. Itu yang disebut wilayah Najran. Ketika sampai di sana, komunitas Najran, pembesar-pembesar komunitas Najran, kaum Nasrani itu berkata, faqalu, mereka berkata, ara'aita ma taqra'un, apakah engkau tidak membaca apa yang tertulis dalam Quran yang berbunyi ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, wa Musa qabla Isa, dan Musa itu sebelum Isa, bikada wa kada. Qala, maka dia berkata, faraja'tu fadaqarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang kepada Rasul dan menyatakan mengenai hal ini, pertanyaan mereka tentang ayat itu, maka faqala, maka Rasul berkata, ala ahbartahum annahum kanu yasammuna bil anbiya'i was salihin qablahum. Ketahuilah bahwa, apakah tidak pernah engkau dengar bahwa mereka itu memberi nama sesuai dengan nama para nabi dan orang-orang saleh di antara mereka. Jadi maksudnya nama Harun itu merupakan nama yang merujuk pada nama-nama nabi mereka ataupun nama orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi ini kebiasaan di kalangan orang Yahudi atau Bani Israel, nama seseorang itu seringkali diadopsi, dipakai lagi oleh generasi-generasi berikutnya. Dan itu bisa jadi merupakan nama nabi-nabi ataupun nama orang-orang saleh di antara mereka. Jadi ini ada hubungan ayat Quran dengan hadis. Jadi ringkasnya, ungkapan ya ukhta Harun itu merupakan nama yang disandarkan kepada Maryam, karena memang Maryam itu punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Tapi sekaligus juga dia keturunan Harun. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang juga menjelaskan mengenai pada tafsir ini, juga disebutkan
ada satu pernyataan begini. Wa qala Ibnu Jarir aidan haddatsana Bishr haddatsana Yazid haddatsana Sa'id an Qadadah telah berkata Ibnu Jarir juga telah berkata, haddatsana Bishr telah meriwayatkan kepadaku, haddatsana Yazid telah meriwayatkan Yazid, haddatsana Sa'id telah meriwayatkan Sa'id an Qatadah dari Qatadah qauluhu ya ukhta Harun maka na abuki mar'asau wa ma kanat ummuki baghiyah. Beliau berkata ayat seperti itu, qala kemudian beliau menjelaskan kanat min ahli baitin, bahwa maksud pada ayat itu sekaligus menginformasikan Maryam itu min ahli baiti Harun, dari ahli baitnya atau keluarga dari Harun, keturunan Harun. Ini penjelasan dari Ibn Jarir. Artinya begini, ungkapan ya ukhta Harun itu perspektif bahasa Semit. Tidak bisa dipahami dalam perspektif bahasa kita orang Indonesia. Tentu saja pengertian ya ukhta Harun itu mengandung dua makna. Dia memang punya saudara laki-laki yang bernama Harun, dan dia sekaligus keturunan Harun. Apa bisa itu dibuktikan? Jawabannya iya. Ini pendekatan dari tafsir Al-Quranul Azim. Kemudian, bagaimana penjelasan misalnya tafsir yang ditulis oleh A-Hasan? A-Hasan memperkuat hadis tadi memang mempunyai makna. Maknanya sebagaimana yang ditulis pada tafsir Al-Furqan, khususnya pada ayat yang ke-28, nih saya baca saja. Beliau menerjemahkan begini, hai saudara perempuan Harun, bukanlah bapamu orang yang tidak baik, dan tidak pula ibumu seorang perempuan yang jahat. Catatan kaki pada ayat 28 itu beliau berkata, Maryam dipanggil demikian, maksudnya dipanggil ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, lantaran ia ada mempunyai seorang saudara bernama Harun. Bukan Harun saudara Nabi Musa. Jadi memang beliau punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tetapi bukan Harun yang bernama Musa. Bukan Harun zamannya Nabi Musa, maksudnya begitu. Ini apa yang dinyatakan oleh Hasan dalam tafsirnya Al-Furqan. Nah, masalahnya, apakah konsep Semit seperti itu, konsep bahasa Semit, ungkapan Semit ya ukhta Harun itu, betul seperti itu? Tidak merujuk pada Harun dalam arti Harunnya Musa? Jawabannya hampir sama sebetulnya, sebagaimana yang termaktub di dalam satu dokumen, yakni Injil Lukas pasal 1 ayat 36, ada kesejajaran makna, karena itu sifatnya juga merujuk pada tradisi Semit. Saya kira saudara-saudara bisa buka ya, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-36. Sebentar, saya mau buka dulu. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-36. Kalau bahasa ini kebetulan saya punya buku yang judulnya Le Nouveau Testament Syriaque, la Pesita Interlinear Syriaque Arabe. Ini teks Pesita dalam bahasa Syriak, yakni bahasa Aram, tapi ada penjelasan juga dalam bahasa Arabnya, dwi bahasa. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Ini teks interlinear. Ada Arabnya, ada bahasa Aramnya atau Syriak. Pada ayat yang ke-36 itu berbunyi begini. Weha Eliseva ahyan tehi avhi batna bra besai buta. Saya ulangi lagi. Weha Eliseva ahyan tehi afhi batna bra besai buta. Maksudnya, Weha Eliseva dan Eliseva ahyan tehi. Kalau ahyan tehi itu arti harfiahnya itu diadopsi dari kata khote. Jadi ahyan tehi dari kata khote.
Khatih itu dalam bahasa Arab sama dengan ukht dalam bahasa Arab. Artinya saudara perempuan. Jadi secara harfiah ayat ini memberikan makna, dan Eliseva saudara perempuanmu. Afhi batna bra. Saat ini sedang mengandung seorang anak laki-laki. Batna bra. Kalau bahasa Arab, batna itu juga bermakna perut atau kandungan, maksudnya hamil. Batna bahasa Aramnya juga bermakna hamil. Afhi batna bra. Juga dia sedang hamil anak laki-laki. Bra. Besai burta pada masa dia tua. Jadi ayat ini kalau secara harfiah itu maksudnya malaikat menyapa Maryam dengan sebutan Eliseva Ahyantihi. Jadi Eliseva itu saudara perempuan Maryam. Sebagaimana Quran kalau disebut ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun. Maryam menurut Quran disapa dengan saudara perempuan Harun. Di dalam Injil sendiri, Injil Lukas, Maryam itu disapa sebagai saudara perempuan Eliseva. Apakah ini mempunyai makna yang sama? Jawabannya iya. Pertanyaannya begini. Apakah Eliseva di sini adalah Eliseva zaman Musa atau Eliseva zamannya Maryam Bunda Yesus? Sebagaimana pertanyaan ini juga diajukan oleh saudara Saifuddin Ibrahim. Ini yang dimaksud Harunnya Harun zamannya Musa atau Harun yang mana? Itu kan pertanyaan dari Saifuddin Ibrahim. Tapi kita akan mendapatkan penjelasan berdasarkan hadis tadi itu, karena berlaku sebagai bahasa Semit, bahwa kalau menurut Quran, saudara perempuan Harun, itu maksudnya memang Harun punya saudara laki-laki yang bernama, Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun, sekaligus Maryam itu keturunan Harun. Jadi, disapa dengan ungkapan ya ukhta Harun karena memang Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun sekaligus Maryam keturunan Harun. Harunnya siapa di sini? Yang dimaksud Harunnya Musa. Jadi punya saudara laki-laki yang bernama Harun tapi sekaligus punya hubungan nasab dengan Harun. Ayat ini Lukas juga sama. Jadi Maryam itu punya saudara perempuan yang bernama Elisabeth, tapi sekaligus keturunan dari Elisabeth. Jadi kalau menurut Injil Lukas, itu Maryam disapa dengan sebutan Wh Eliseva Ahyantihi, dan Eliseva saudara perempuanmu, itu maksudnya berarti Maryam punya saudara perempuan yang bernama Eliseba. Eliseba di sini yang sezaman dengan Maryam, tapi sekaligus Eliseba di sini maksudnya keturunan dari Eliseba, istrinya Harun. Jadi ada titik temu di sini. Maksudnya bagaimana? Mungkin kita akan bertanya-tanya, bisa nggak dibuktikan? Ada nggak nama lain di dalam perjanjian lama orang yang memiliki nama Harun selain Harunnya Musa? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya tidak ada. Sekaligus kita bertanya, ada nggak orang lain yang punya nama seperti nama istrinya Harun di zaman Musa yang bernama Eliseba? Jawabannya tidak ada. Kecuali hanya Eliseba istrinya Harun. Jadi Harunnya Nabi Musa itu punya istri yang bernama Eliseba atau Elisabeth. Setelah itu tidak ada orang lain, perempuan lain yang bernama Elisabeth atau Eliseba, kecuali pada zamannya Zakaria. Namanya sama, tapi zamannya beda. Ada Elisabeth zamannya Zakaria, ada Elisabeth zamannya Musa. Elisabeth zamannya Musa itu istrinya Harun. Sementara Harun itu menurut tafsir, menurut Quran, menurut penjelasan para ulama salaf menerangkan bahwa ada Harun zamannya Musa, yakni Nabi Harun,
yang punya istri namanya Elizabeth, tapi ada juga Harun yang sezaman dengan zamannya Zakaria. Cuma itu tidak tertulis di dalam kitab-kitab Nasrani. Cuma begini, menurut Quran, Maryam itu punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi menurut catatan Bapak Gereja, itu Maryam bukan punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi punya saudara perempuan yang bernama Maria. Jadi Maria ibunda Yesus itu menurut kitab ini. Ini kitab penting juga, Ancient Christian Commentary on Scripture. Jadi ini tafsiran para bapak gereja apostolik yang terekam dalam dokumen ini. Ini tafsir-tafsir kuno dari bapak-bapak gereja. Semua orang-orang Katolik, orang-orang Protestan, orang-orang Ortodok juga merujuk kitab ini. Dan pada jilid yang ke-8 ini, khususnya kitab Galatia, Efesus, kemudian Filipi, diterangkan bahwa menurut Theodoret, ini bapak gereja yang hidup pada masa sebelum Islam, menjelaskan bahwa Maria itu punya saudara perempuan yang bernama Maryam juga. Kenapa kita keberatan bahwa Maryam ibunda Yesus itu punyalah saudara laki-laki yang bernama Harun, sedangkan kita nggak keberatan bila Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Maryam. Ini kan sesuatu yang pandangannya berbeda ya. Saya kira tidak perlu diperdebatkan, tapi mengenai mana yang betul, yaitu urusan iman masing-masing. Tapi yang jelas, Maryam itu bukan anak tunggal. Maryam itu punya saudara. Kesimpulannya menurut dokumen Quran maupun dokumen Bapak Gereja ini, Maryam Bunda Yesus itu punya saudara. Saudara kandung. Saudara kandungnya itu siapa? Yakni menurut Quran, Harun, tapi bukan Harun zamannya Musa. Harun yang lain. Menurut dokumen Bapak Gereja, Theodoret itu menyebut bahwa Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam. Nah, di sini jelasan begini. Ada pernyataan, he was thought by other to be the Lord's brother, both because their mothers had the same names and because the family share one house. Jadi maksudnya, Maryam itu punya saudara yang bernama Maryam karena ibunya Yesus itu memang punya saudara satu keluarga besar yang kebetulan punya nama yang sama. Di sini dijelaskan ada orang yang bernama Yosef dan Klopas. Yosef dan Klopas itu sebetulnya saudara kandung. Yosef dan Klopas saudara kandung. Kemudian Yosef itu menikah dengan Maryam bunda Yesus, Klopas menikah dengan Maryam yang saudara perempuan dari Maria bundanya Yesus. Kira-kira bisa memahami ya. Jadi Maryam punya saudara perempuan Maryam. Maryam saudara perempuan Maryam ini menikah dengan Klopas. Yang kebetulan Klopas ini saudaranya dari Yosef. Yosef itulah yang nanti menjadi suaminya dari Maria bunda Yesus. Itu ada di sini semua. Ada di dokumen ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ada kesepakatan dokumen Kristen awal, Bapak Gereja, bahwa Maria Bunda Yesus itu punya saudara. Kalau menurut Quran, saudaranya itu laki-laki. Kalau menurut Bapak Gereja, saudaranya perempuan, yang kebetulan namanya sama-sama Maria. Jadi Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam. Nah, kalau seandainya ini diterima, artinya Maryam Bunda Yesus punya saudara perempuan yang bernama Mary. Sama. Dan itu istrinya Klopas. Istrinya Klopas di Musa, tapi Harun yang lain. Nah, dari sini jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim itu sebetulnya salah alamat kalau dia mengaitkannya dengan Harun zamannya Nabi Musa. Dan memang tidak benar bahwa yang dimaksud Quran itu adalah saudara kandungnya Nabi Musa. Saudara kandungnya Nabi Harun, saudaranya Musa, tidak ada hubungan ke sana. Tapi kalau berkaitan dengan nasab, iya. Karena begini, redaksi atau ungkapan ya ukhta Harun
itu bukan saja menetapkan bahwa dia punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi sekaligus dia punya hubungan nasab dengan Nabi Harun. Sebagaimana Injil Lukas mengaitkan bahwa Maryam disapa dengan saudara perempuan Eliseba, karena memang Maryam dan Eliseba ini ada hubungan nasab dengan Eliseba, istrinya dari Harun zamannya Musa. Jadi kalau versi Quran dari pihak laki-laki, Harun, kalau versi Injil dari pihak perempuan Eliseba. Karena Eliseba di sini sama-sama merujuk pada istrinya Harun. Dan juga sekaligus Eliseba ini nasabnya merujuk pada keturunan Harun dari istri yang bernama Eliseba juga. Kira-kira dari sini mungkin saudara akan banyak pertanyaan. Tapi yang jelas itulah fakta yang saya baca dari penjelasan para Bapak Gereja Apostolik berkaitan dengan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ya Harun itu merujuk pada saudara zamannya Nabi Musa, itu sangat tidak tepat. Jadi Saifuddin Ibrahim sepertinya tidak paham mengenai dokumen Bapak Gereja. Itu pertama. Yang kedua, tidak paham mengenai tradisi bahasa Semit. Kalau tradisi bahasa Semit, jelas itu bahwa ada kaitan dengan Harunnya zaman Musa. Sekaligus ada kaitan dengan Eliseba, istrinya Harun di zamannya Musa. Kalau ditanyakan jelas, tidak ada dalam Alkitab Harun yang lain. Iya, dalam PL tidak ada. Dalam Alkitab Harun yang lain. Sebagaimana dalam Alkitab PL juga tidak ada nama Eliseba yang lain. Tapi kenapa? Itu dikaitkan dengan Maryam. Karena di sini bukan Eliseba yang zamannya Musa, tapi Eliseba zamannya Jesus Christ. Sekaligus berkaitan dengan Harun zamannya Jesus Christ. Jadi kalau begitu, pertanyaan yang sering kali muncul itu akibat kaum Muslim ataupun kaum Nasrani yang tidak paham bahasa Semit. Itu alasannya. Jadi kalau kebanyakan awam Kristen itu kan bertanya begini, bagaimana mungkin Maryam itu punya saudara yang bernama Harun? Bukankah Harun itu hidup 1500 tahun sebelum zamannya Nabi Isa? Iya, betul. Memang nggak ada kaitan, karena bukan itu yang dimaksud. Dan seharusnya pertanyaan itu harus dikembalikan ke pihak Nasrani sendiri. Bagaimana mungkin Maryam punya saudara perempuan yang bernama Eliseba? Bukankah Eliseba itu hidup 1500 tahun zamannya Musa? Yang sekaligus istrinya Harun. Pertanyaan itu kan seharusnya begitu, sama. Tapi pertanyaan itu akan terjawab bahwa Eliseba maupun Harun yang dimaksud itu bukan Harun zamannya Musa, bukan Eliseba zamannya Musa, tapi zamannya Isa sendiri. Makanya pakai istilah ya Harun, atau kalau versi yang di kitab Pesita itu Ahyantehi, saudara perempuanmu. Memang dalam terjemahan Indonesia itu diartikan sanak saudaramu. Tapi sebetulnya ungkapan sanak saudaramu itu tidak 100% benar. Karena itu kan bahasa Indonesia. Jadi masih tidak jelas maksudnya. Apa maksud saudara, anak sanak saudaramu? Dalam bahasa Inggris juga tidak jelas karena dipakai menggunakan istilah relatif. Atau kalau bahasa kita itu keluargamu. Tapi kalau pakai teks Peshitta ini akan semakin jelas. Teks Peshitta itu menggunakan istilah ahyantehi. Ahyantehi itu dari kata akhot, artinya saudara perempuan. Jadi akhote itu saudara perempuan. Bahasa Arabnya ukhta juga saudara perempuan. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain kecuali itu merujuk pada hubungan nasab. Ada hubungan nasab. Baik itu bisa jadi maknanya saudara kandung, atau bisa jadi maknanya misanan, atau bisa jadi maknanya lain. Tapi yang jelas itu ada hubungan nasab. Apalagi menggunakan istilah khote atau ahyantihi. Jadi sekali lagi, itu tidak bisa dialamatkan kepada Nabi Harun, dan juga tidak bisa dialamatkan kepada Eliseba, istrinya Nabi Harun. Tapi yang dimaksud adalah Eliseba, istrinya Zakaria.
Sebagaimana Harun dalam Quran itu bukan Harunnya Nabi Harun, tapi Harun yang sezaman dengan zamannya Zakaria. Itu yang bisa saya jelaskan dari soal Ukhta Harun. Kemudian ada lanjutan dari ayat Quran itu, karena bukan hanya bicara soal ya Ukhta Harun, tapi juga bicara mengenai status kandungan yang ada pada pribadi Maryam. Pada teks yang bahasa Ibrani ini agak unik ya. Kalau dalam Quran yang bisa saya terjemahkan di sini, tapi ini versi bahasa Ibrani, untuk mendapatkan pendekatan yang utuh. Nah, ini tulisan dari Yosef Yoel Rivlin. Al-Quran, tulisan dari Yosef Yoel Rivlin. Itu pada ayat yang ke-28, ini yang jilid berapa ini? Ini jilid 1, halaman 313. Nah, ini disebutkan begini. Hoi akhot Aharon. Wahai saudara perempuan Harun. Teksnya begini ya. Hoi akhot Aharon, lohaya akhikh ish beliyal. Velohayata immekh yizona. Hoi akhot Aharon, wahai saudara perempuan Harun, lo haya avih isbeliyalal. Ayahmu bukanlah seorang laki-laki beliyal, laki-laki yang jahat. Walo hayata immiha zona. Dan ibumu juga bukan seorang pezina. Jadi ada tuduhan Maryam itu dianggap sebagai perempuan zina. Tapi ini bahasanya bahasa satir ya, dialamatkan kepada ibunya. Ibumu bukan seorang pezina, kenapa kamu kok berzina? Ini menurut Quran. Dan teks seperti ini ada satu meeting point dengan apa yang termaktub di dalam teks Peshitta. Di dalam teks Peshitta itu ada ungkapan yang hampir mirip, tapi di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal berapa ini? Pasal 8 ayat 41. Itu ketika terjadi dialog antara Nabi Isa dengan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi. Kemudian mereka itu langsung menyatakan ungkapan di hadapan Nabi Isa mengatakan demikian. Hanan min zeniuta Hanan min zeniuta lohain. Kami bukan dilahirkan dari perzinahan. Ada ungkapan seperti ini. Artinya apa? Itu menyasar kepada Nabi Isa dengan bahasa satir. Kami ini bukan keturunan dari hasil perzinahan. Itu kan dialamatkan kepada Yesus sebetulnya, tapi dengan menggunakan bahasa satir. Sebagaimana Quran juga menggunakan ekspresi bahasa Semit yang sama. Waktu itu Maryam sedang membawa bayinya, tapi orang-orang Yahudi menuduh kepada Maryam, ibumu itu bukan seorang pezina. Tapi yang dimaksud sebetulnya itu adalah Maryam sendiri. Kenapa kok berzina? Itu bahasa satire sebetulnya. Ekspresi Semit seperti itu juga muncul dalam kitab Peshitta ini. Hanan min zeneuta lohwain. Kami ini bukan keturunan pezina. Itu ngomong begitu di hadapan Yesus. Artinya Yesus itu dianggap sebagai keturunan zina. Nah, berarti dokumen ini bukan hanya ada dalam Quran, dalam Injil juga disebut, bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, yang kemarin juga saya tunjukkan itu, Igrat Harambam ini, juga disebutkan hal yang sama. Saya bacakan ulang mungkin supaya dapatkan informasi yang jelas. Ada pernyataan begini. Sebentar. Ya. Haya Yeshua Hanotsri Sehuk Etsmot. Ada seorang laki-laki yang bernama Yesus Hanotsri, Yesus orang Nazaret. Sehuk Etsmot. Semoga tulangnya diremukkan. Itu bahasanya bahasa ini ya. Bahasa yang kurang adab. Tapi inilah ekspresi bahasa mereka. Jadi ini seorang rabi besar menyebutkan bahwa ini adalah tokoh yang tidak benar dalam
pandangan agama Yahudi. Haya Yesu hanot Sri Sehuk Etsmod. Ada seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret, semoga tulangnya diremukkan atau terkutuklah dia, maksudnya sama. Wahu me Israel, dan dia berasal dari orang Israel. Wahu af alpi syahaya aviv goy we immo Israelit. Dia itu dilahirkan dari seorang ayah goy, orang asing. Maksudnya orang asing itu orang Yunani. We immo Yisraelit, dan ibunya seorang Israel. Maksudnya ibunya di sini adalah Maryam. Ha'ikar beyadeno, dan tertulis dalam tradisi kami. Goy we ebet haba albat Yisrael hawelat kosher. Seorang yang lahir dari laki-laki asing atau seorang hamba, maka anak yang dilahirkan itu kosher karena ibunya adalah seorang Israel. Kosher. We ulam nikra'ihu mamzer. Tetapi kami menyebutnya adalah sebagai mamzer. Mamzer itu maksudnya illegitimate child, anak yang hasil dari perzinahan. Jadi dokumen Yahudi menyebutkan dia anak zina, dokumen Quran menyebutkan dituduh dia anak zina, dalam Injil Yohanes dia disebut sebagai anak zina, tapi dengan menggunakan bahasa satir, bahasa tidak langsung. Itu ekspresi bahasa Semit. Sebagaimana menyebut ya Harun, itu ekspresi bahasa Semit. Bahasa Timur Tengah begitu, tidak langsung. Ya Harun, maksudnya ya Maryam. Sebagaimana ungkapan bahasa teks Pesita itu menyebut apa tadi? Saya nggak hafal soalnya, saya harus baca. Dia menggunakan ungkapan yang hampir mirip. Weha Elisefa ahyan tehi, dan Elisefa saudara perempuanmu. Kalau diterjemahkan, yang versi terjemahan Indonesia, dan Elisefa sanak saudaramu. Nah ini saya nggak mau pakai terjemahan, saya mau pakai yang bahasa aslinya saja, bahasa Pesita, bahasa Aram, pakai istilah ahyan tehi dari kata khote. Khote itu kalau bahasa Arabnya. Sama dengan saudara perempuan. Mau saudara perempuan satu darah, satu ibu, satu ayah, atau saudara misan, atau saudara apa, yang jelas nasabnya nyambung satu tradisi besar. Itu tafsiran Kristen, saya nggak mau ikut campur. Tapi kalau dicari akar katanya ahyan tehi dari kata apa? Dari kata khote. Khote itu saudara perempuan. Khote, saudara perempuan. Jadi sekali lagi, apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim sebetulnya ya salah alamat, karena memang dia nggak pernah baca dokumen-dokumen Kristen sendiri, sehingga ketika dia mengalami pemahaman yang keliru, dia terburu nafsu untuk murtad. Jadi ini sangat-sangat tidak mendidik, tapi sekaligus dengan cara seperti ini saya sudah menjawabnya. Artinya apa? Saifuddin Ibrahim salah alamat kalau mengaitkan Maryam itu saudara perempuan Harun di zaman Musa. Hal seperti ini seharusnya juga salah alamat bila ada orang yang mengatakan bahwa Maryam itu saudara perempuan Elizabeth zamannya Musa. Karena Elizabeth di sini memang istrinya Harun. Yang Harun itu saudaranya Musa. Dan kita harus jujur mengakui bahwa memang ada orang-orang yang nggak paham dengan hal-hal seperti ini. Kalau ada disebut satu nama, seakan-akan itu adalah orangnya sama. Padahal orangnya beda. Tidak sama. Bahkan kalau kita mau lihat Injil Matius saja, misalnya ya, Injil Matius. Itu kan bapaknya Nabi Isa atau Yesus Kristus, itu kan bernama Yosef. Yosef anaknya Yakub. Kalau orang Islam yang tidak cerdas, bagaimana mungkin itu Yusuf zamannya eranya Nabi Yakub, kemudian di sini kok bisa menikah dengan Maryam yang hidup 1500 tahun? Ini kan nggak benar, kan salah alamat. Apa begitu? Kan kita bisa tertawa nanti. Yusuf di situ bukan Nabi Yusuf. Yusuf itu orang lain yang bernama Yusuf yang hidup 1500 tahun.
Yakub di situ, Yakub pada Injil Matius, ayahnya Yosef, suami Maria, bukanlah Yakub, Nabi Yakub yang 1500 tahun sebelumnya, bukan itu. Tapi orang lain yang bernama Yakub. Sebagaimana kalau ada orang yang setipe dengan Saifuddin Ibrahim bahwa Harun di situ adalah Harun Nabi Harun, ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun, Harunnya Nabi Harun, berarti ini salah alamat. Dia hanya menarik satu nama kemudian dikait-kaitkan dengan Harun zamannya itu. Itu kan tidak benar. Jadi inilah kesalahan alamat yang sering terjadi akibat kurang baca, kurang literasi, kurang belajar, bisanya hanya mencari-cari kesalahan, tapi tidak mau belajar dengan fakta yang hampir sama dengan dokumennya sendiri. Dengan kesimpulan, sebagai bahasan terakhir, kalau ada orang, sekali lagi, kalau ada orang menuduh bahwa Quran itu salah pewahyuan, atau Quran salah alamat, atau Quran itu salah tulis, atau salah data, gara-gara menggunakan ungkapan ya ukhta Harun, maka seharusnya mereka yang menuduh itu berkaca. Apa juga tidak salah bila dalam Injil Lukas dikatakan dengan ungkapan yang hampir sama. Disebut dengan akhoteh, saudara perempuanmu. Eliseva, akhoteh, saudara Eliseva, saudara perempuanmu. Yang menyapa gitu itu malaikat kepada Maryam sebagai saudara perempuan Eliseva. Apa juga tidak salah alamat ini si malaikatnya? Masa malaikat tidak salah pewahyuan? Tapi jawabannya kita tahu bahwa Eliseva di situ bukan Eliseva istrinya Harun, tapi Eliseva zamannya Isa, yakni istrinya Zakaria. Jadi sekali lagi nama bisa sama, tapi maksudnya berbeda. Saya kira itu sebagai penjelasan awal dari saya, Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Ali. Sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa ini memang saudara Saifuddin Ibrahim memang kurang referensi. Jadi hanya asal menuduh. Kalau mereka hanya asal menuduh, sebetulnya kita bisa dengan mudah membalikan. Kita lihat saja di dalam Matius pasal 1 ayat 1. Di sana disebutkan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Masa Nabi Daud punya anak yang namanya Yesus Kristus? Nah, sama kan ya? Ya, betul. Seperti itulah. Kemudian tadi Pak Ali bicara masalah nasab ini. Wah, ini kalau Yesus Kristus itu dinasabkan ke Nabi Harun ya. Ini kalau ini perumpamaan aja ya. Karena di dalam kitab Injil juga di sana tadi disebutkan Pak Ali ya, bahwa ternyata siapa itu Nabi Zakaria kemudian dengan istrinya Elizabeth itu masih bersaudara dengan Maryam. Padahal betul. Maryam ini atau Elizabeth ini kalau bersaudara, Elizabeth ini dari suku Lewi. Padahal di dalam semua kitab-kitab suci, bahkan tadi di dalam Matius pasal 1 ayat 1 dikatakan silsilah Yesus itu berasal dari anak Daud. Padahal Daud itu dari suku Yehuda. Ini adalah masalah yang sangat besar sekali perbedaannya antara suku Lewi dengan suku Yehuda. Karena kita ketahui bersama, kalaupun Yesus itu keturunan suku Lewi, ini bisa kita prediksi seperti itu bahwa ternyata Yesus juga menjadi imam di usia 30 tahun. Apa dasarnya? Karena di dalam kitab Bilangan pasal 4 ayat 47 di sana disebutkan bahwa para imam dari suku Lewi akan dibaptis atau dilantik menjadi imam itu di usia 30 tahun. Nah, ini sangat cocok sekali. Kenapa Yesus dibaptis di usia 30 tahun? Apakah Yesus betul dari keturunan Lewi, meneruskan silsilah dari bapak-bapak mereka dari suku Lewi? Kalau itu betul, maka ini memporak-perandakan semua kitab suci Perjanjian Baru yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Daud dan suku Yehuda. Ini bagaimana Pak Ali ya? Ya, bagus, pertanyaan bagus itu. Begini, kalau di Quran jelas, ketika disebut ya ukhta Harun, itu memang Maryam, bunda Yesus itu punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Tapi sekaligus ini memberikan konfirmasi bahwa Harun, saudaranya Maryam, ibunya Nabi Isa, itu kedua-duanya nasabnya nyambung kepada Nabi Harun atau Imam Harun. Dan kalau dicek dalam
Quran ataupun dicek dalam perjanjian lama, satu-satunya orang yang bernama Harun itu memang Nabi Harun, tidak ada yang lain. Jadi kalau disebut Harun, itu mesti nyambungnya ke saudaranya Musa, yakni Nabi Harun. Nah, ketika kita baca Injil Lukas, pasal 1 ya, ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, dari rombongan Abia, dari klan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Jadi istrinya di situ berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi berdasarkan informasi dokumen kaum Kristiani ini, menyebutkan Elisabeth itu keturunan Harun. Ini kalau seandainya dibacakan kepada kaum Yahudi, orang Yahudi itu akan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena apa nggak salah alamat ini? Elisabeth keturunan dari Harun. Bukankah Elisabeth itu istrinya Harun? Kalau menurut perjanjian lama ya. Paham maksud saya Pak Edi ya? Ya, ya. Jadi orang Yahudi itu akan tertawa dan sekaligus akan berpikir, apa nggak salah alamat ini? Kok ada orang perempuan yang bernama Elisabeth keturunan Harun? Bukankah Harun itu adalah Harunnya Musa? Bagaimana mungkin dia keturunan sekaligus dia adalah istrinya? Kan pertanyaan begitu. Tapi ya tentu saja kita harus berpijak pada sejarah. Di sini yang dimaksud Elisabeth itu bukan Elisabeth istrinya Harun, tapi Elisabeth istrinya Zakaria yang juga keturunan Harun. Jadi kalau nggak ngerti bahasa Semit memang pasti kebingungan Pak Edi. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud Elisabeth, kalau bahasa Ibraninya itu Elisheva. Bahasa Elisabeth itu bahasa Yunani. Jadi kalau Elisheva itu istrinya Harun. Di mana itu kita bisa jumpai? Kita bisa lihat dalam dokumen kitab ini aja. Kitab Rut ya. Pasal 4 ayat 20 itu berkaitan dengan Aminadab. Atau 1 Tawarikh 2 ayat 10. Kemudian diinformasikan bahwa Nahason sebagai kepala suku Yehuda oleh Musa dan Harun kemungkinan besar dipilih ya. Nahason itu dipilih karena Harun saudaranya Musa itu mengambil salah satu anak perempuan Aminadab, yakni saudara perempuan Nahason. Siapakah namanya? Elisabeth atau Eliseba. Di mana itu termaktub? Kitab Keluaran pasal 6 ayat 22. Jadi ada seorang laki-laki yang namanya Nahason, punya saudara perempuan yang namanya Eliseba. Dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 22, Eliseba ini nanti menjadi istrinya Harun. Jadi Nabi Harun itu nama istrinya adalah Eliseba. Tapi sekaligus ada keturunan dari Harun nanti itu yang namanya Eliseba menikah dengan Zakaria yang sama-sama dari keluarga atau keluarga besarnya Nabi Harun. Jadi Harun punya istri yang namanya Eliseba atau Elisabeth. Nah, nanti dalam Injil Lukas disebutkan Elisabeth maupun Zakaria, yang Elisabeth ibunya Yahya atau Yohanes Pembaptis itu nasabnya nyambung kepada Harun melalui Elisabeth. Kira-kira dari sini jelas Pak Edi ya? Iya, betul. Sudah. Jadi ada Elisabeth itu dua. Elisabeth zamannya Nabi Musa dan ada Elisabeth zamannya Nabi Zakaria. Sebagaimana kalau menurut Quran ada Harun zamannya Zakaria yang saudara perempuan saudara laki-laki dari Maryam, sekaligus ada Harun dari Harunnya Nabi Musa, itu jaraknya 1500 tahun. Tapi mereka semua itu nasabnya nyambung, kalau laki-lakinya kepada Harun, kalau perempuannya kepada Elisabeth. Kalau versi Quran itu merujuknya kepada laki-laki, yakni kepada Harun. Saudara perempuan Harun, kan kepada yang laki-laki. Tapi kalau malaikat dalam kitab Injil Lukas menyapa Maryam, wahai saudara perempuan Eliseba. Jadi Maryam itu dianggap sebagai saudara perempuan Eliseba, yang Eliseba itu keturunan juga dari Eliseba istrinya Harun. Nyambungnya di situ sebetulnya, kalau mau belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau
Saifuddin Ibrahim tahu seperti ini, mungkin dia akan mulai berpikir ulang bahwa apa yang dituduhkan itu sementara ini tidak benar, tidak tepat. Saya kira itu Pak Edi ya. Jadi Iya, sekali terima lagi kasih. Elizabeth istrinya Harun itu diterangkan dalam Keluaran pasal 6 ayat 22. Iya. Ya. Nah, yang tadi jangan lupa, apa betul Maryam ibunya Yesus itu punya saudara lagi? Iya, punya saudara. Cuma perspektif Quran itu saudara laki-laki yang bernama Harun. Tapi kalau perspektif Bapak Gereja yang paling kuno itu Theodor menyebutkan Maryam itu punya saudara perempuan yang bernama Maryam. Jadi Maryam punya saudara perempuan bernama Maryam. Sampai lebih bingung mana? Maryam punya saudara laki-laki bernama Harun atau Maryam punya saudara perempuan bernama Harun? Mau pilih yang mana terserah. Maryam. Itu kan Perempuan, iman. Soal iman saja. Maryam tadi. Ya terserah mau pilih yang mana, itu saya nggak perlu ikut campur. Tapi yang jelas Maryam itu bukan anak tunggal, dia punya saudara. Punya saudara. Kalau menurut Bapak Gereja ada disebut Maryam. Kalau menurut Quran ada yang disebut Harun. Tapi bukan Harunnya Nabi Harun, bukan. Saya kira itu ya, Pak Edi. Iya, terima kasih. Sudah jelas saudara-saudara ya. Jadi ini supaya menjawab sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh umat Kristen kepada orang-orang Islam bahwa Al-Quran umat Islam ada salah tulis dan sebagainya. Nabi Muhammad dikatakan tidak ngerti sejarah. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang ngawur ya. Dan kami membuka pertanyaan untuk para pemirsa sekalian. Tolong komennya itu yang bagus. Jadi kalau Anda tidak tahu, silakan Anda bertanya, jangan menghujat. Jadi saya lihat komen-komennya kebanyakan yang dari Kristen ini pada menghujat ini. Apa karena mereka tidak banyak membaca atau tidak tahu sejarah atau gimana ya? Silakan Anda bertanya. Ya. Ada Pak di sini, Anda bisa tanya apa saja, jangan menghujat lah ya. Ini ada pertanyaan Bali. Jadi ini dari salah seorang Kristen ini. Maaf, mungkin nggak tahu ini namanya juga palsu, mungkin namanya hanya fantastik ini. Dia bertanya, Maryam, ibu Yesus itu, karena di dalam kitab suci Alkitab tadi di dalam Perjanjian Baru dikatakan di satu ayat dikatakan beliau masih ada keturunan Lewi. Kemudian di kitab-kitab lain itu dikatakan bahwa Maryam ini ada keturunan dari Nabi Daud. Sebetulnya yang betul yang mana ini Pak Ali? Maryam ini dari suku Lewi ataukah dari suku Yehuda ini? Ya, memang problem ya. Ini problem gereja sebetulnya, itu bukan problem kita. Tapi saya coba untuk buka-buka data begini. Masih dalam kitab ini ya. Ini dokumen gerejawi yang penting untuk dibaca oleh semuanya. Ya, ini. Kemudian ada juga dokumen Ecclesia Historia, sejarah gereja. Ecclesia Historia, sejarah gereja tulisan Eusebius Caesaria. Itu menyebutkan bahwa Injil Matius, ataupun di sini juga sama, Injil Matius maupun Injil Lukas itu bukan bicara mengenai silsilah Maria. Injil Lukas bicara mengenai silsilah Yusuf. Injil Matius juga bicara mengenai silsilah Yusuf. Jadi Yusuf itu punya dua silsilah. Silsilahnya merujuk kepada Nabi Daud. Tapi kalau menurut versi Matius, itu Yusuf dari garis bapak itu merujuk pada orang yang bernama Sulaiman, Salomo. Sementara kalau dari garis biologisnya itu merujuk pada Nathan. Biologisnya. Tapi itu sama-sama terkait mengenai nasabnya Yusuf, tidak bicara mengenai nasabnya Maria. Nggak ada informasi menurut Bapak Gereja yang paling awal yang menyebutkan bahwa Injil Lukas itu merujuk pada nasabnya Maria. Nggak, itu nasabnya Yusuf. Matius juga merujuk pada nasabnya Yusuf. Padahal kita tahu, kalau berkaitan dengan nasabnya Yusuf, berarti Nabi Isa atau Yesus Kristus, itu nasabnya hanya nyambung kepada ibunya.
Kepada siapa? Kepada Maria. Nah, kalau begitu Maria nasabnya kepada siapa? Apakah kepada eh, Salomo ataupun Nathan yang keturunan Daud? Enggak. Justru ada kaitan dengan Elizabeth. Dan Elizabeth itu keturunan dari Lewi. Jadi kalau begitu, sangat betul apa yang dikatakan oleh Quran bahwa Nabi Isa itu nggak ada kaitannya sama dengan suku Lewi, suku Yehuda, tapi dengan suku Lewi. Saya nggak tahu kenapa itu dikaitkan sebagai anak Daud. Anak Daud bisa jadi disebut anak Daud karena Yusuf itu kan dari keturunan Daud. Dan Yusuf sebagai Yusuf itu bapak angkatnya siapa? Jesus Christ. Jadi karena berdasarkan anak angkat, maka dia disapa dengan sebutan anak Daud. Karena dianggap sebagai anak angkatnya si Yusuf. Yusuf suami Maria itu. Tapi secara biologis nggak ada hubungan dengan keturunan Daud, nggak ada hubungan sama sekali. Itu kalau dikaji secara detail lagi banyak. Memang ini ada dokumen di sini. Tolong nanti dibuka saja Ancient Christian Commentary, kemudian dokumen dari Julius Africanus juga menyebutkan hal yang sama, bahwa itu nasabnya kepada Yusuf. Jadi di Injil Lukas itu nasabnya Yusuf, Pak Edi, bukan nasabnya Maria. Di Injil Matius juga nasabnya Yusuf. Jadi Yusuf itu punya dua nasab. Karena ibunya Yusuf itu nikah dua kali. Yang satu tidak punya anak, yang satu punya anak. Jadi yang satu anak adopsi, yang satu anak secara biologis. Jadi makanya dia punya dua nasab. Tapi nggak ada kaitan dengan Maria. Maria hanya dikaitkan dengan Elizabeth. Dan Elizabeth itu masuk kategori nasab kepada suku Lewi. Iya, betul. Iya, betul Pak Ali. Jadi memang itu kalau kita lihat memang agak memaksakan diri. Jadi Yesus harus dipaksakan keturunan Daud karena banyak nubuatan bahwa seorang Mesias itu adalah dari keturunan Daud. Seperti tertulis di dalam kitab suci Injil Yohanes pasal 7 ayat 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dulu tinggal. Jadi memang ini dipaksakan, meskipun kita ketahui bersama bahwa Yusuf ini tidak menghamili Ibu Maria atau Bunda Maria ya. Jadi kenapa harus dinasabkan ke sana? Padahal Yesus ini lahir tanpa seorang bapak. Padahal kita ketahui garis keturunan dari bangsa Yahudi itu adalah patrial ya, dari bapak ya Pak ya. Ya, dari garis bapak. Dari garis bapak, makanya dipaksakan seperti itu. Saya membuka pertanyaan ini kepada saudara-saudara sekalian yang mau bertanya, tapi kelihatannya nih komen-komennya, pertanyaannya belum banyak yang berbobot, ini banyak yang hanya komen-komen asal-asal saja ini. Ini cuma ada pertanyaan dari Pak Henry Albert ini. Siapa nama bapaknya Musa? Siapa nama bapaknya Harun? Siapa nama bapaknya Maria menurut tafsir dari Ibnu Katsir ini Pak Ali? Ada atau enggak ya Pak Ali? Bapaknya Musa. Bapaknya Nabi Musa. Sepengetahuan saya di tafsir-tafsir ada disebutkan karena kalau kita buka-buka tafsir ya, misalnya tafsir At-Tabari atau tafsir yang lain, ada nasab-nasab yang dijelaskan, termasuk dalam kitab Tarikh At-Tabari itu. Jadi memang ada nama-nama yang hampir sama, karena ini kaitannya pada hubungan keluarga besar. Hubungan keluarga besar. Jadi kalau ada seseorang namanya Yusuf, karena memang nanti nenek moyangnya dulu juga ada yang bernama Yusuf. Begitu seterusnya. Makanya sampai penjelasan dalam kitab-kitab tafsir memang ada kaitannya dengan Imran, kaitannya dengan Harun, Musa dari keluarga Imran, ada disebutkan itu. Tapi kalau orang itu tidak paham, dikiranya Imran zamannya Nabi Isa dianggapnya sama dengan Imran zamannya Nabi Musa. Meskipun ini ada hubungan keluarga besar. Nasabnya ke sana. Makanya namanya sama.
tapi zamannya yang berbeda. Nama sama, zaman berbeda. Iya, iya, iya. Jadi itu ya, Pak Ali ya. Saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan masih belum. Ini apakah Sutul ini? Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah dalam tradisi Yahudi nasab anak dapat disematkan melalui bapak angkat atau bapak tiri ini, Pak? Dalam tradisi Yahudi, apakah anak dapat disematkan melalui bapak angkat? Ya, seperti Yesus ini kan bapak angkatnya Yusuf ini. Apakah bisa disematkan seperti itu ya? Padahal tidak ada keturunan darah ya, Pak Ali. Dalam tradisi Yahudi apa mengenal seperti itu ya? Memang ini pelajaran bagi seorang Muslim ya. Karena di dalam Quran itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu disapa sebagai Ibnu Maryam, anak putra Maryam. Kenapa dinisbatkan kepada seorang perempuan? Apa maksud dari makna itu? Itu ternyata dalam, meskipun menggunakan istilah sepele Ibnu Maryam, tapi itu maknanya dalam. Karena ini kaitannya dengan tradisi Timur Tengah. Tradisi Timur Tengah itu nasabnya nasab laki-laki. Nasab laki-laki. Terutama untuk orang-orang besar itu sangat betul-betul diperhatikan. Nah, tradisi Yahudi itu lebih unik. Karena tradisi Yahudi itu seseorang itu tidak bisa diadopsi menjadi anak kalau nggak ada hubungan nasab. Maksudnya begini. Kalau dianggap diadopsi dalam arti sekedar diadopsi, nggak tahu dia keturunan siapa, itu nggak bisa dalam tradisi Yahudi itu. Tradisi Yahudi itu hanya melegalkan perkawinan sedarah. Jadi misalnya begini, saya punya istri, kemudian saya tidak punya anak sama istri saya ini. Kemudian misalnya nanti istrinya ini istri saya ini saya cerai misalnya, kemudian dia menikah lagi dengan orang lain atau saya meninggal, bukan cerai, meninggal misalnya, kemudian menikah lagi istri saya, maka nanti anak yang lahir dari orang lain tadi itu akan punya dua jalur, tapi masih ada hubungan dengan saya, dia adik saya misal atau kakak saya, bukan orang lain jauh, enggak. Maka dia nanti akan punya dua jalur, dua nasab. Nasab saya, nama saya akan dicantumkan. Tapi sekaligus itu mengidentifikasikan sebagai bukti hukum. Tapi dia sekaligus punya nasab biologisnya. Nah, Yusuf itu punya nasab dalam konteks hukum dan punya nasab dalam konteks biologis. Itulah sebabnya dicantumkan dalam Lukas dan dalam Lukas dan Matius. Nah, dalam konteks hukum itu yang disebut sebagai adopsi. Kalau bahasa Kristennya disebut adopsi. Tapi adopsinya harus ada kaitan dengan perkawinan levirat. Kalau nggak ada kaitan dengan perkawinan levirat, nggak bisa. Nah, makanya ketika disebut sebagai anak angkatnya Yusuf, ini juga problem di kalangan kaum Yahudi sebetulnya. Kenapa kok disebut sebagai anaknya Yusuf? Nah, itu juga problem. Itu nanti bukan urusan saya, itu urusan teologi Kristiani. Tapi yang jelas kalau ditanya agama Yahudi bisa nggak menggunakan istilah adopsi anak angkatnya Yusuf sekaligus berarti anak angkatnya Daud? Ya tidak bisa, nggak bisa merekomendasi itu. Karena Yusuf ini kan memang suami kan, tapi nggak ada hubungan dalam bahasa sederhananya ada hubungan intim dengan Maria, enggak, meskipun statusnya suami. Disitulah problemnya. Iya. Saya kira itu nanti membahas lebih lagi Pak Edi berkaitan dengan silsilah. Memang agak berat ini kajian kita malam ini, jadi memang harus banyak membaca ini. Kalau hanya sekedar tahu-tahu saja sekilas mungkin kurang mendalam. Makanya ini yang komen-komen yang bertanya juga banyak yang di luar topik. Jadi yang di luar topik tidak akan saya baca. Ini tapi begini Pak Edi,
Ya, Saya menegaskan ya, saya hanya menegaskan, menurut dokumen-dokumen Bapak Gereja yang paling awal, ya, bukan pendeta sekarang, bukan pendeta ya. abad 20, bukan pendeta abad 15, tapi abad-abad sebelumnya, abad pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semuanya memberikan informasi bahwa Injil Matius maupun Injil Lukas itu silsilahnya Yusuf, bukan merujuk pada silsilah Maria. Oh, Injil iya, Lukas bukan silsilah Maria, tapi silsilah dari Yusuf. Karena itu berkaitan dengan silsilah Yusuf yang merujuk pada dua keluarga. Yang satu dari keluarga Nathan, yang satu dari keluarga Salomo. salam. Iya, iya, Itu Nabi Daud. ada ya penjelasan dari Bapak-Bapak gereja. Silakan baca tadi yang saya sebut buku ini. Kalau nggak percaya silakan baca sendiri buku ini. Atau satunya lagi buku tulisan dari Eusebius Al-Kaisari. Kaisaria, Ya, Eusebius Kaisaria itu ada bukunya. Jadi ini bukan tafsiran saya, ini saya hanya mengutip saja. Jadi sekali lagi iya, Quran benar ketika mengatakan itu merujuk pada suku Lewi, enggak, bukan suku Yehuda. Jadi Nabi Isa itu suku Lewi, bukan suku Yehuda. Meskipun diklaim sebagai anaknya Daud oleh saudara kita Nasrani. Ya namanya iya, klaim kan iya, sah-sah saja, itu kan setiap orang boleh saja mengklaim. iya, iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak Ali. Ayah dari Maryam itu adalah Imron di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam Hmm. Bible, ayahnya Bunda Maria itu adalah Yoyakim. Bagaimana nih, Pak Ali? Yoyahim. Ya, 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 ya. Ya mengenai nama sekali lagi eh soal nama itu memang bisa berbeda ya. Soal nama bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya tentu saja ada catatan-catatan yang menentukan itu. Kalau di dalam Quran memang disebutkan bapaknya Maryam itu Imran. Sebagaimana nama Imran zamannya Nabi Musa sama Imran. Tapi kenapa kok tertulis Imran? Ya saya tidak tahu kenapa tertulis Imran. Sebagaimana saya juga bertanya kenapa kok tertulis di Injil apa itu Injil yang ditolak itu Non proto apokrit. proto Yakobus kalau tidak keliru itu Hmm, disebutkan namanya Yoyahim atau tradisi Katolik menyebutkan Yoyahim. ya. Apakah betul namanya itu pun juga masih problem. Ada yang menyebutkan namanya juga Eli, Eli, namanya betul juga ya. Eli. Iya, 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 mana yang betul namanya Eli atau Yoyahim? iya. Ya Iya, kan? iya, Kenapa iya, kok bisa beda di antara tradisi Kristen? Ada yang menyebut Eli, ada yang menyebut Yoyahim. Mana yang betul? Jadi iya, kalau iya. misalnya di dalam Quran disebutkan Imran dipersoalkan, kenapa namanya Eli atau Eli Iya. atau Yoyahim tidak dipersoalkan? Kadang-kadang meributkan rumah tetangga, tapi rumah tangga mereka sendiri tidak beres, tidak dipersoalkan. Ini kan nalarnya kadang-kadang perlu ditata kembali. Jadi Iya, kalau iya. disebutkan ada dua nama, biasa sih sebetulnya ya, biasa ya dalam tradisi Timur Tengah terutama kayak yang Yahudi. Petrus saja punya tiga nama itu. Iya, Petrus, iya. kemudian Simon, kemudian Kefas. Lu kok bisa beda-beda namanya? Ya nggak apa-apa namanya beda. Kefas itu bahasa Aram, Iya. Petrus itu bahasa Yunani, Simon bahasa Ibrani. Kefas, Aram. Kemudian Petrus, Yunani. Simon, Ibrani. Satu orang ini punya dua nama. Di dalam perjanjian baru banyak itu. Satu orang namanya lebih dari satu. Mereka nggak ribut itu, nggak meributkan. Tapi ketika Quran menyebutkan Imran, kenapa diributkan? Iya, Iya kan? Sama iya, iya. seperti dalam ini, contoh lain. Di dalam perjanjian lama, mertuanya Musa itu namanya siapa sih sebetulnya? Yitro Fitro atau atau Rehuel? iya, Siapa nama ada satu dua. lagi? Iya, ada dua namanya. Rehuel, kalau tidak keliru ya, Rehuel. Dan Yitro. Mana yang betul? Iya. Rehuel atau Yitro? Kalau dalam Quran disebut Su'aib. Iya, Mungkin betul. mereka bertanya, Su'aib itu enggak benar ini, keliru sejarahnya. Loh, kalau disebut namanya Su'aib dianggap keliru,
yang betul yang mana? Rehuel atau Yitro? Bisa jadi dia memiliki 3 nama, Su'eb, Yitro, atau Rehuel. Cuma Ya, Quran amat. menyebutkan nama Yitro, menyebutkan nama Su'aib. Ya, Jadi ya. tidak perlulah meributkan pihak sebelah, tapi mereka sendiri punya masalah, tidak begitu tegas, tidak dipersoalkan, ya kan? Ya, Nah, ya, betul. itu contoh yang kedua. Masih banyak contoh yang lain sebetulnya. Ya, ya, ya. Bahkan murid-murid Yesus namanya juga lebih dari satu, Ya, termasuk ya. siapa Petrus itu sendiri. Ya, ya. Sama dengan nama bapaknya Ibrahim, itu Terah atau Azar. Menurut Quran Azar, menurut perjanjian lama Terah. Tapi menurut orang Yahudi mau Terah mau Azar itu benar dua-duanya. Benar dua-duanya. Dan orang Ya, Yahudi ya. nggak ribut mengenai itu. Tapi ada orang-orang yang kurang cerdas, yang kurang baca, kurang literasi, meributkan soal itu. Ya, ya. Bahkan yang Bahkan lebih ada. konyol lagi, Ya, Pak Edi. ya. Eh, itu Nabi Isa lahir di bawah pohon korma. Ya, betul. Ya, kalau makanya Saifuddin kan mengatakan, ini yang betul yang mana? Quran tuh salah menyebutkan lahir di bawah pohon korma. Ya, Padahal menurut perjanjian baru dia lahir di kandang domba. Apa betul hanya satu kesimpulan itu di kandang domba? ya, Ternyata ya. dalam perjanjian baru nggak seragam, nggak Ya, seragam. Kalau menurut apa itu di Injil Lukas itu lahir di palungan alias di kandang domba. Tapi kalau Injil Matius di sebuah rumah, ya. Ya, raja-raja dari Majus dia menemunya di sebuah rumah, ya, betul. di Beito, di sebuah rumah. Jadi mana yang betul? Dia lahir di dalam rumah atau di kandang domba? Itu pun tidak jelas. Kenapa harus Iya, meributkan soal di bawah pohon korma? Nah, iya, nanti suatu iya. saat itu akan kita bahas lebih Iya, rinci kita lagi. bahas. Betul, Bali. Apalagi ada yang mengatakan nama itu saja, nama Yesus dan Isa itu aja sudah kadang Sudah antara beda Islam katanya. dan Kristen, iya, membedakan. Iya, Padahal iya, iya, iya. yang lebih dekat itu kan harusnya Isa, karena Iya, di bahasa Aram itu tidak ada akhiran us itu. Itu kan bahasa iya, iya, Yunani tuh, Kak Ali ya. iya. Nanti Sedikit akan aja kita mungkin bahas dulu itu season kudus itu tersendiri. ya. Iya, Iya, jadi nanti suatu saat akan kita bahas apakah Yesus sama dengan Isa. iya, iya, Yesus betul, apakah betul. sama dengan Isa? Nanti kita akan bahas. Yang Iya, jelas kesimpulannya bagi kita umat Islam, Yesus itu ya Isa, Isa itu ya Yesus. iya, Yesus itu ya Yesua Hamashiach, Yesua Hamisia, ya Yesu Hanotsri sama. Atau iya, Quran menyebut Isa Al-Masih itu maksudnya sama. Rinciannya saja yang berbeda, globalnya sama. Nanti suatu iya. saat akan dibahas tersendiri. Ya, baik Pak Ali. Mungkin Pak Ali ada tambahan lagi sebelum kita tutup ini? Ya, kesimpulannya begini Pak Edi. Ya, Eh, saya memperingatkan saja seperti Saifuddin Ibrahim atau orang-orang yang seperti Saifuddin Ibrahim atau orang-orang yang menjadi penyambung lidah dari narasinya Saifuddin Ibrahim, mohon merenung kembali. Bila saudara mempersoalkan ya Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka Anda secara tidak langsung juga mempersoalkan mengenai sapaan malaikat kepada Maryam berkaitan Eliseva sebagai saudara perempuan Maryam. Padahal Eliseva di situ bukanlah Eliseva istrinya Nabi Harun. Sebagaimana Quran, bukanlah Harun di situ Nabi Harun. Tapi orangnya berbeda, zamannya berbeda, jaraknya 1500 tahun. Itulah gaya bahasa Semit. Jadi kalau itu dikaitkan dengan kekeliruan data, bukan kekeliruan data yang dimaksud. Tapi Anda salah baca, Anda salah memahami, Anda salah interpretasi. Karena rasa kebencian itu yang membuat Anda tertutup hijab, sehingga tidak mau menerima kebenaran, apalagi memahami bahasa Semit. Bahasa Semit itu bahasa yang sangat indah, bahasa yang penuh tata bahasa, maka perlu diperhatikan.
Kalaupun ada rincian-rincian yang berbeda, yang namanya berbeda itu ya pasti. Kalau sama ya tidak mungkin ada 3 agama. Rincian berbeda itulah yang menyebabkan agama itu menjadi 3 cabang. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Kristen. Padahal yang dirujuk perempuannya sama-sama Maria. Maria disebutkan dalam Talmud. Maria disebutkan dalam kitab-kitab Rabi Yahudi. Maria juga disebutkan dalam Quran. Maria juga disebutkan dalam Bible. Orangnya sama, tapi rinciannya bisa beda. Kalau rincian sama, ya pasti agamanya satu. Kalau rincian beda, ya pasti agamanya pecah jadi 3 itu. Jadi terimalah perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan memahami teks, memahami persoalan, dan tidak perlu untuk menjustifikasi bahwa ini keliru padahal kita sendiri yang kurang baca, kurang literasi, sehingga dengan cara seperti ini maunya menyingkap kesalahan orang lain, dirinya sendiri yang tersingkap memang tidak banyak baca. Saya kira itu ya kesimpulan saya dari perbincangan malam ini. Terima kasih Pak Edi. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana penjelasan yang lengkap dari Ustadz Manayam Ali yang ditemani oleh Ustadz Edi Praitno di dalam menjawab tuduhan dari Saifuddin Ibrahim perihal ayat Al-Quran yang dikutipnya yang bukan firman Tuhan menurut Saifuddin Ibrahim ya, karena tidak mana mungkin Tuhan bisa tidak mengetahui hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, ternyata setelah dikupas tuntas oleh Ustadz Manayam Ali, di sini kita bisa melihat bagaimana pemahaman serta pengetahuan dari seorang Saifuddin Ibrahim ini benar-benar sangat minim ya. Namun kepedean untuk mencoba mengkritisi ayat-ayat Al-Quran yang notabene itu adalah suatu kebenaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah perbedaannya seorang murtadin dengan seorang mu'alaf. Karena kita ketahui Saifuddin Ibrahim seorang murtadin dan Ustadz Manayam Ali adalah seorang mu'alaf yang cerdas serta menguasai berbagai ilmu. Dan artinya di sini apa yang disampaikan oleh Ustadz Manayam Ali adalah suatu kebenaran yang patut kita terima ya. Dan sementara tuduhan Saifuddin Ibrahim itu hanyalah omdo saja ya, omongan doang yang tidak mempunyai dasar apapun juga. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita tadi bisa menambah keilmuan kita dan tentunya untuk semakin memperkuat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.